Selamat datang di pertemuan keempat. Di video sebelumnya, kita sudah melihat hubungan politik negara dengan ekonominya. Ingat, politik negara membentuk ekonomi dan hukum negara tersebut. Dalam sesi kali ini, kita akan mencoba memahami bagaimana sistem hukum antar negara berbeda. Pertama, kita melihat beberapa perbedaan mendasar dalam sistem hukum, dan terkait dengan itu, kita akan melihat hukum kontrak. Kemudian, kita akan melihat undang-undang yang mengatur hak milik dengan rujukan khusus pada paten, hak cipta, dan merek dagang. Kemudian, kita membahas perlindungan kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kita akan sedikit berdiskusi bagaimana lingkungan makro mempengaruhi suatu negara. Sistem hukum suatu negara sangat penting bagi bisnis internasional. Undang-undang suatu negara mengatur praktek bisnis, menentukan cara pelaksanaan transaksi bisnis, dan menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Lingkungan hukum suatu negara berbeda-beda secara signifikan. Seperti yang akan kita lihat, perbedaan sistem hukum dapat mempengaruhi daya tarik suatu negara sebagai lokasi atau pasar investasi. Ada 3 jenis utama sistem hukum atau tradisi hukum yang digunakan di seluruh dunia. Hukum umum, hukum perdata, dan hukum teokratis. Common law atau hukum umum merupakan sistem hukum berdasarkan tradisi, preseden, dan adat istiadat. Ketika pengadilan hukum menafsirkan common law, mereka melakukannya sehubungan dengan karakteristik ini. Tradisi dalam konteks ini mengacu pada sejarah hukum suatu negara, sedangkan preseden mengacu kepada kasus-kasus yang pernah diajukan ke pengadilan di masa lalu, dan adat istiadat atau kebiasaan mengacu pada cara penerapan hukum dalam situasi tersebut. Hal ini memberikan sistem common law suatu tingkat fleksibilitas yang tidak dimiliki sistem lain. Hakim dalam sistem ini mempunyai wewenang untuk menafsirkan hukum agar berlaku pada keunikan suatu kasus. Bentuk sistem hukum yang kedua, civil law atau hukum perdata, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada serangkaian undang-undang dan kode tertulis yang sangat rinci. Sistem hukum perdata cenderung tidak terlalu bermusuhan jika dibandingkan dengan sistem hukum common law, karena hakim mengandalkan hukum-hukum yang terperinci dibandingkan menafsirkan tradisi, preseden, dan adat istiadat. Hakim dalam sistem ini mempunyai kekuasaan hanya untuk menerapkan hukum. Hukum teokratis adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama. Contohnya hukum Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum teokratis yang paling banyak dianut, meskipun hukum Hindu dan Yahudi tetap bertahan hingga abad ke-20. Meskipun hukum ini terutama berkaitan dengan perilaku moral, hukum Islam sebagai contoh telah diperluas hingga mencakup aktivitas komersial tertentu. Rekan-rekan mungkin tahu haramnya pembayaran atau penerimaan bunga yang dianggap riba. Ini bukan hanya soal teologi. Di beberapa negara Islam sudah menjadi soal hukum. Perbedaan antara sistem hukum common law dan civil law dapat diilustrasikan melalui pendekatan masing-masing terhadap hukum kontrak. Ingat, sebagian besar sistem hukum teokratis juga memiliki unsur common law atau civil law. Sebelum kita bisa memahami hukum kontrak, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah kontrak itu sendiri. Kontrak adalah dokumen yang merinci kondisi di mana pertukaran akan terjadi dan merinci hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Beberapa bentuk kontrak mengatur banyak transaksi bisnis. Hukum kontrak adalah badan hukum yang mengatur penegakan kontrak. Para pihak dalam suatu perjanjian biasanya menggunakan hukum kontrak ketika salah satu pihak merasa pihak lainnya telah melanggar baik isi perjanjian maupun inti perjanjian. Contoh kontrak yang digunakan dalam berbisnis adalah surat perjanjian kerjasama, perjanjian jual-beli, dan kontrak kerja, seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau sering disebut sebagai PKWT. Dalam pengertian hukum, istilah properti mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh individu atau bisnis, yaitu sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya mencakup tanah, bangunan, peralatan, modal, bisnis, dan kekayaan intelektual, termasuk gagasan yang dilindungi oleh paten, hak cipta, dan merek dagang. Hak milik mengacu pada sekumpulan hak hukum atas penggunaan suatu sumber daya dan atas penggunaan pendapatan apapun yang mungkin diperoleh dari sumber daya tersebut. Setiap negara mempunyai perbedaan dalam hal sistem hukumnya dan cara mendefinisikan serta melindungi hak kepemilikan.
Di Indonesia kita punya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang mengatur hak kekayaan intelektual. Mattel Inc., pencipta boneka Barbie, memenangkan kasus besar melawan saingannya sesama pembuat boneka mainan, MGA Entertainment Inc. pada tahun 2008. Mattel menuntut pencipta Bratz, Carter Bryant, dan MGA Entertainment, perusahaan di mana Carter Bryant bekerja. Tuntutan Mattel menyatakan bahwa ketika Carter Bryant menciptakan Bratz, ia masih menjadi karyawan Mattel. Walaupun Bryant menyelesaikan tuntutan dari Mattel, Mattel meneruskan tuntutan terhadap MGA Entertainment. Di persidangan awal, MGA Entertainment diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $100 juta dan untuk sementara mengeluarkan boneka mereka dari rak. Kasusnya tidak berhenti di situ. Namun, hal ini menunjukkan bahwa mengajukan klaim kekayaan intelektual bisa berakhir dengan kesalahan perhitungan yang sangat mahal.